Teman-temanku semuanya, di sini saya akan menyampaikan mengenai kegiatan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Saya Intan Mustikasari dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya, pengertian bank. Bank merupakan lembaga intermediari yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan bentuk lain yang bertujuan untuk membantu kegiatan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, pengertian bank umum. Bank umum merupakan bank yang melakukan usaha dalam bentuk kegiatan konvensional atau dengan prinsip syariah, serta memberikan jasa kegiatan pembayaran lalu lintas. Contohnya ada Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN. Selanjutnya, kegiatan bank umum. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Simpanan berupa simpanan giro yang merupakan simpanan tabungan yang berada di bank dan penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau giro. Pada setiap pemegang rekening, giro tergantung dari bank yang bersangkutan. Tabungan giro sering digunakan para usaha, baik perorangan maupun perusahaan. Bagi bank giro merupakan dana murah karena bunga yang diberikan relatif lebih rendah dari bunga simpanan. Selanjutnya, simpanan tabungan. Simpanan tabungan merupakan tabungan bank yang dapat ditarik sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh bank. Penarikannya dapat dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, kartu ATM. Untuk memegang rekening akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atau tabungan sama seperti tabungan giro yang dimana besar tabungan tergantung bank yang bersangkutan. Dalam praktiknya, bunga tabungan lebih besar dari jasa giro. Selanjutnya, simpanan deposito. Simpanan deposito merupakan simpanan di bank yang memiliki jangka waktu yang dimana penarikannya dapat dilakukan sesuai jangka waktu atau jatuh tempo. Namun saat ini, bank sudah memberikan fasilitas ke deposito yang penarikannya dapat diambil setiap saat. Jenis deposito beragam yang sesuai dengan keinginan nasabah. Dalam praktek deposito terdiri dari deposito berjangka. Selanjutnya, menyalurkan dana. Menyalurkan dana berupa kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau pensuraman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang, yaitu di atas 1 tahun. Contohnya jenis kredit adalah kredit untuk membangun pabrik atau membeli peralatan mesin pabrik. Selanjutnya, kredit modal kerja. Kredit modal kerja yaitu sebagai modal usaha yang biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek, yaitu tidak lebih dari 1 tahun. Contohnya, kredit ini adalah untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan modal kerja lain. Selanjutnya ada kredit perdagangan, yang dimana diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperluas, memperbesar kegiatan perdagangan. Contohnya kredit barang dagang yang diberikan kepada supplier. Selanjutnya ada kredit produktif. Kredit produktif merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal usaha atau perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai.
Selanjutnya ada kredit konsumtif, merupakan kredit yang digunakan untuk memperluas pribadi, misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun papan. Contohnya, jenis kredit adalah kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor yang semuanya untuk dipakai sendiri. Selanjutnya ada kredit profesi, yaitu kredit yang diberikan kepada para pelanggan profesi seperti dokter, dosen, atau pengacara. Selanjutnya yang ketiga, memberikan layanan pada bank, yang dapat dibedakan menjadi dua, layanan langsung terhadap nasabah dan layanan antar bank. Layanan langsung terhadap nasabah adalah layanan yang diberikan langsung kepada nasabah individu atau bisnis, contohnya bank garansi, yaitu layanan jaminan kepada nasabah untuk keperluan bisnis. Ada bank draft, layanan wesel kepada nasabah. Ada bank letter of credit, yaitu layanan surat kredit kepada nasabah eksportir atau importir. Ada cek wisata, layanan penjualan cek wisata kepada nasabah. Ada menerima setoran, yang menerima berbagai setoran dari nasabah. Melayani pembayaran, yang melayani berbagai tagihan atas nama nasabah. Selanjutnya bermain di pasar modal, meskipun tidak langsung kepada nasabah. Aktivitas ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang akhirnya akan berdampak pada layanan dan produk yang diberikan kepada nasabah. Yang kedua ada layanan antar bank, adalah layanan yang difokuskan pada transaksi dan penyelesaian keuangan antar bank. Contohnya clearing, proses penyelesaian transaksi antar bank seperti pembayaran cek, transfer antar bank. Transfer antar bank merupakan transfer dana dalam jumlah besar antar bank untuk berbagai keperluan operasional atau transaksi. Selanjutnya ada layanan pertukaran mata uang asing. Pertukaran mata uang antar bank memenuhi kebutuhan transaksi internasional. Selanjutnya pengertian bank perkreditan rakyat atau dikenal dengan bank BPR, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giro secara langsung. Kegiatan Badan Perkreditan Rakyat atau dikenal Bank BPR lebih sempit jika dibanding dengan bank umum, dikarenakan Badan Perkreditan Rakyat atau BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan fales, atau kecuali kegiatan penukaran valuta asing dan perasuransi, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerjasama. Contohnya ada lumbung desa, bank kredit desa, atau BKD. Apa sih kegiatan bank BPR atau bank perkreditan rakyat? Untuk selanjutnya ini. Yang pertama ada menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka atau bentuk lain yang dipersamakan. Yang kedua, menyalurkan dalam bentuk kredit atau pendanaan dana dalam bentuk syariah. Yang ketiga, melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Yang keempat, menempatkan dana pada bank lain, meminjamkan dana dari bank lain, meminjamkan dana kepada bank lain. Yang kelima, melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing. Yang keenam, melakukan kerjasama dengan memberikan layanan jasa keuangan kepada nasabah. Yang ketujuh, melakukan kegiatan pengalihan piutang. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan bank umum dan bank BPR atau Badan Perkreditan Rakyat. Yang pertama, bank umum memiliki kartu kredit, sedangkan bank
BPR atau Badan Perkreditan Rakyat tidak memiliki kartu kredit. Yang kedua, bank umum memiliki nilai plafon yang tidak terbatas, yang dapat mencapai triliunan rupiah, sedangkan nilai plafon kredit Badan Perkreditan Rakyat atau BPR terbatas hanya sampai miliaran rupiah. Yang ketiga, dari segi tabungan, bank umum memiliki layanan transaksi lebih lengkap mulai dari ATM maupun internet banking. Sementara Badan Perkreditan Rakyat atau BPR tidak memiliki layanan transaksional yang sekompleks bank umum. Yang keempat, pinjaman LPS, lembaga pinjaman simpanan terhadap Badan Perkreditan Rakyat juga lebih tinggi hingga 6% dibanding dengan bank umum yang mendapatkan pinjaman LPS lebih rendah sampai 3,50%. Yang kelima, Badan Perkreditan Rakyat atau Bank BPR dilarang melakukan kegiatan valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing dengan izin OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Yang keenam, berbeda dengan bank umum, Badan Perkreditan Rakyat tidak menerima simpanan dalam bentuk giro seperti cek atau bilet giro. Yang ketujuh, Badan Perkreditan Rakyat juga tidak ikut serta dalam lalu lintas pembayaran seperti bank umum. Yang ke-8, Badan Perkreditan Rakyat tidak melakukan penyertaan modal dan tidak melakukan usaha pengasuransian. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.